Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya Fandi Hasib, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi Badan Kehormatan Provinsi Sulawesi Utara memeriksa oknum anggota Dewan Pengendara Mobil yang menyeret istrinya karena ketahuan selingkuh. Pemeriksaan klarifikasi digelar secara tertutup selama 1 jam. Buntut dari rekaman video viral pengendara mobil yang menyeret istrinya karena ketahuan selingkuh di ruas Jalan Tomohon, Manado, Sulawesi Utara, oknum Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara James Arthur Kojongian memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan terkait viral video yang menyeret istrinya setelah ketahuan selingkuh. James diperiksa secara tertutup selama 1 jam oleh 4 anggota Badan Kehormatan yang diketuai Sandra Rondonuwu. Badan Kehormatan akan melakukan proses penyelidikan dan membuat berita acara untuk diteruskan ke pimpinan DPRD. Bahwa kami mengadakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Hari ini sudah dibuat klarifikasi kepada Bapak James Arthur Kojongian dan Bapak Ibu sekalian lihat bahwa Bapak James menanggapi dengan baik dan respons positif atas undangan daripada kehormatan diadakan. Sementara James Arthur menyampaikan usai diperiksa dirinya meminta maaf atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bahtera rumah tangga yang sangat tidak baik. Dalam proses klarifikasi tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa saya pribadi dengan tulus dan rendah hati menyampaikan mohon maaf kepada lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus buat Ketua, Bapak Andi Silangen, pimpinan, dan seluruh anggota DPRD, terlebih khusus Badan Kehormatan. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bahtera rumah tangga yang sangat tidak baik, dan sehingga pada kesempatan pun saya menyampaikan permohonan maaf. Rekaman video viral pengendara mobil yang menyeret istrinya karena ketahuan selingkuh ini terjadi pada Minggu pekan lalu di ruas Jalan Tomohon dan viral di media sosial. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan penembakan Laskar FPI oleh kepolisian. Dari 3 pihak yang digugat keluarga Laskar FPI, hanya Komnas HAM yang tidak hadir, sementara dari pihak Kapolda Metro Jaya dan Bareskrim hadir di persidangan. Gugatan pra-peradilan yang dilayangkan pihak Muhammad Suci Kadafi, salah satu Laskar FPI yang menjadi korban penembakan saat upaya penangkapan oleh kepolisian, digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Ahmad Suhel dan dihadiri oleh tergugat 1 dari Polda Metro Jaya dengan tergugat Kapolda Metro Jaya dan tergugat 2 dari Bareskrim Mabes Polri digelar secara singkat. Menurut Kasubditkum Polda Metro Jaya, sidang tetap berjalan walaupun Komnas HAM tidak hadir. Sementara dari kuasa hukum pemohon menyatakan pihaknya berencana akan mengajukan saksi dari pihak keluarga korban serta salah satu laskar yang juga menjadi korban. Kalau dari pemohon kemungkinan kami insya Allah kalau tidak ada halangan ya kami akan menghadirkan saksi. Berapa kira-kira saksi yang dihadirkan? Antaranya 2 lah antaranya. Dari mana aja Pak kira-kira saksi? Dari keluarga korban, ya keluarga dekat korban, dan nanti mungkin dari teman-teman korban juga. Sidang dilanjutkan besok dengan agenda pembacaan tanggapan dari surat gugatan yang diajukan oleh pemohon. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi bentrok dengan kelompok yang diduga simpatisan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab pada 7 Desember 2020 lalu. 6 orang diduga simpatisan Rizik Syihab tewas. Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek 14 Desember 2020. Rekonstruksi digelar selama 4 jam di 4 lokasi di wilayah Karawang, Jawa Barat, mulai dari kawasan bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir di kilometer 51. Total ada 51 adegan dalam rekonstruksi tewasnya 6 Laskar FPI ini. Dalam rekonstruksi ini, polisi mengundang sejumlah pihak, diantaranya Komnas HAM dan Kompolnas.
Peristiwa penembakan hingga menyebabkan tewasnya 6 laskar FPI terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek 7 Desember 2020. Saat itu polisi tengah melakukan penyelidikan terkait adanya informasi mengenai akan ada pengerahan massa saat pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut terpaksa mengambil tindakan tegas karena anggotanya diserang oleh laskar FPI dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun pihak FPI membantah. FPI mengklaim pihaknya tidak memiliki akses atas kepemilikan senjata api. Tim Liputan iNews melaporkan. Lautan sampah di tengah permukiman warga di Kampung Caman, Bekasi, Jawa Barat masih terus dibersihkan. Sementara itu petugas UPTD Dinas Kebersihan juga menindak tegas 3 warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan. Usai menangkap tangan 3 warga yang membuang sampah sembarangan di sepanjang pinggir tol Jor Bekasi, Jawa Barat, hingga Senin siang, petugas UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Bekasi Barat terus patroli di sepanjang pinggir tol. Untuk memberikan efek jera kepada warga yang tertangkap tangan, petugas langsung menindak tegas dan membawa KTP ke 3 warga dengan membuat pernyataan agar tidak membuang sampah sembarangan. Sementara itu, pasca viral lautan sampah di lahan kosong milik perusahaan swasta yang berada persis di samping tol Jor ini, petugas masih mengangkut sampah dengan cara manual. Kalau yang manual, kita ada mobil-mobil kecil ya. Mobil kecil yang WRC kita dorong ke sini. Cuman namanya manual kan dibandingkan dengan volume sampah yang ada itu sangat banyak. Ini kalau diperkirakan aja bisa 1000 rit ton itu ya, 1000 rit mobil dump truk yang besar untuk dibuang ke TPA. Nah, kalau dibayangkan 1000 rit dengan yang dikerjakan secara manual, saya kira itu kan udah nggak mungkin lah. Makanya kita tetap mempergunakan bantuan alat berat yang sangat banyak. Kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan berat dan truk pengangkut sampah membuat petugas kesulitan dan terpaksa mengangkut dengan kendaraan bak kecil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Demokrat AHY menuding ada orang di lingkaran Jokowi yang akan merebut Partai Demokrat. Orang yang terlibat mulai dari kader hingga pejabat. Rapat pimpinan Partai Demokrat kali ini juga membahas hal yang cukup serius. Yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Seorang suami di Deli Serdang, Sumatera Utara membakar istrinya karena cemburu. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.